Teman-teman semua, ini sebuah peringatan yang dimana bahwa Indonesia telah mengalami hal yang sangat darurat. Yang dimana seharusnya lembaga yang katanya mewadahi para ulama ini seakan menjadi penguasa agama. Lembaga ini nggak lain tiada bukan adalah siapa? Majelis Ulama Indonesia. Yang dimana mereka ini bisa menentukan kita salah atau enggak. Bahkan mereka ini bisa mengharamkan hal-hal yang gak pernah diharamkan sebelumnya. Tentu kalau kita melihat perjalanan kasus yang dialami oleh Syekh Panji Gumilang, ini menjadi suatu catatan buruk bagi keadilan dan hukum di negara kita. Yang dimana teman-teman semua, hukum telah dilanggar, hukum telah dinodai oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang dimana ketika sudah ada hukum, mereka membuat suatu produk fatwa, dipaksa umat untuk mengikutinya. Yang dimana hal ini merupakan suatu cara, suatu milat daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Hamka pun telah memperingatkan sebelumnya. Oleh karena itu mari kita bahas terkait apa? Perjalanan kasus Syekh Panji Gumilang dan juga hal ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita bersama. Lantas, apakah kita akan berdiam diri melihat ketidakadilan ini? Ataukah kita mengambil tindakan dengan menyerukan suatu gerakan, suatu tagar, bubarkan MUI. Mari kita bahas teman-teman semua. Bahwa fatwa ini adalah rujukan bagi pemerintah, bukan rujukan terhadap ormas lain untuk mengambil tindakan. Sehingga ormas-ormas lain jangan mengambil langkah. Ini kan yang salah. Sudah rujukan, sampaikan kepada pemerintah, biarkan proses hukum berjalan. Jangan polisi ini, Bareskrim Polri ini diintervensi dengan adanya gerakan massa, apalagi penggiringan opini, sehingga menyebabkan adanya cacat dalam berpikir dalam kaidah hukum, argumentum et populum, yang dimana argumentasi dengan menggerakkan kekuatan massa. Ini kan saya nggak mau. Teman-teman semua, pada kesempatan yang kemarin, itu tepatnya pada tahun 2023, saya sudah memperingatkan akan terjadinya hal-hal semacam ini. Yang dimana suatu kebenaran, suatu bukti hukum tidak dilihat daripada ada atau tidaknya suatu bukti, tetapi dilihat berdasarkan ada tidaknya suatu gerakan massa yang masif. Dan hal ini merupakan daripada cacat berpikir, argumentum et populum. Kemudian, mari kita melihat daripada fatwa MUI nomor 24 tahun 2017, yang dimana ada salah satu poin yang bagi saya sangat menarik, yang bahkan poin-poin ini dijadikan juga sebagai landasan menghukumi kesesatan, menghukumi bahwa Syekh Panji Gumilang itu bersalah. Salah satunya adalah apa? Haram jika kita menyatakan suatu kebenaran jika tidak pada waktu atau tempatnya. Artinya di sini pihak Majelis Ulama Indonesia ingin mengontrol umat, ingin mengontrol masyarakat agar tidak membicarakan fakta-fakta. Kita dilarang membicarakan hal-hal yang benar. Kalau dianggap waktu dan tempatnya salah, sekalipun itu suatu kebenaran, kita dilarang oleh MUI. Dikatakan sebagai haram, teman-teman semua. Bahkan pengharaman inilah dijadikan landasan untuk menghukumi Syekh Panji Gumilang. Sungguh ironi. Jika hal demikian dilarang oleh MUI, lalu siapa yang menentukan waktunya kapan kebenaran itu boleh diungkapkan? Bukankah ini suatu penindasan? Bukankah ini telah melanggar hak asasi manusia, teman-teman semua? Yang dimana telah diamanahkan, telah dijaga oleh Undang-Undang Dasar kita. Untuk kita bebas berkeyakinan, bebas berpendapat. Tetapi mohon maaf, dengan adanya fatwa MUI seperti ini, kebebasan yang telah dijaga oleh undang-undang yang telah diamanahkan, diberikan kepada kita sebagai warga negara, justru dihapuskan sepihak oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian coba kita bayangkan, jika suatu kebenaran nggak boleh diungkapkan, ya, bukankah ini penindasan dan bukankah ini sangat berbahaya untuk kita semua? Terutama Pak Guru Gembul yang senantiasa menyampaikan kebenaran, menyampaikan kritik untuk membangun. Kemudian Kak Kumaila yang senantiasa menyampaikan kebenaran juga. Kemudian dilarang karena
dianggap bertentangan dengan waktu dan tempatnya. Kan sungguh ironi. Artinya, baik Pak Guru Gembul, baik Kak Komaila ini dapat dianggap bersalah telah melanggar fatwa. Nah, inilah kerjaan orang-orang MUI, teman-teman semua. Sungguh hal ini telah terjadi pada abad ke-8, di mana umat Kristiani dengan para pendeta dan konsili gereja senantiasa membungkam suara daripada rakyat. Dan hal ini dibuktikan juga oleh kelakuan MUI. Bayangkan teman-teman semua, jika ada pondok pesantren yang dia melakukan kekerasan, bullying, bahkan pelecehan seksual, kita nggak boleh untuk membicarakan hal itu. Walaupun itu suatu kebenaran, tapi nggak boleh. Ini falasi logik dari orang-orang MUI. Sekalipun mereka adalah dosen-dosen saya ketika di syariah. Kemudian, ayo kita kembali kepada kasus Syekh Panji Gumilang. Perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman perhatikan bahwa Syekh Panji Gumilang bukan dihukum karena kesalahan, tapi karena kegaduhan. Yang bahkan jaksa penuntut umum atau JPU, dia ini yang seharusnya sebagai seorang yang ngerti hukum tapi goblok dalam berpikir. Hal ini dibuktikan ketika mereka menggunakan falasi logik, yaitu argumentum et populum, menyatakan bahwa Syekh Panji Gumilang bersalah karena telah timbulnya keresahan, kegaduhan di masyarakat. Dibuktikan dengan adanya apa? Aksi-aksi di Al-Zaitun. Ini kan sungguh ironi. Jaksa penuntut umum yang seharusnya paham hukum kok begini cara pikirnya. Dan hal ini telah saya peringatkan di awal. Bayangkan teman-teman semua, jika ada seseorang yang dianggap maling, padahal bukti-buktinya tidak mengatakan seperti itu, tetapi karena banyaknya masyarakat yang berteriak dan menuduh dia maling, lalu dihukumlah dia karena suatu kegaduhan, karena suatu suara terbanyak itu. Apakah itu hukum? Di mana keadilannya? Jika dengan seperti itu, maka hapuskan saja keadilan dalam hukum. Hukum yang ada sebagaimana hukum rimba, kan begitu. Dan ini menjadi catatan yang buruk bagi jaksa penuntut umum, bahkan pengadilan yang ada. Kok bisa-bisanya hakim, pengadilan, dan sebagainya itu membiarkan adanya falasi logik seperti ini? Apakah memang ini kasus yang dipesan? Ataukah memang ini sengaja mereka lakukan untuk mempenjarakan, mengkriminalkan Syekh Panji Gumilang? Dan memang terbukti ketika coba teman-teman membaca putusan pengadilan daripada kasus Syekh Panji Gumilang, teman-teman pasti akan terkejut banyaknya falasi logik, banyaknya bukti yang dipaksakan, bahkan dihadirkannya saksi-saksi yang nggak kompeten dalam bidangnya. Bahkan saksi-saksi itu adalah para pelapor. Bayangkan jika ada sekelompok orang yang nggak suka dengan pemikiran kita, karena dianggap pemikiran kita ini berbeda, kemudian mereka juga merasa dirugikan karena kehilangan umat, kan begitu? Kemudian pemikiran kita dilaporkan. Lalu mereka ini ramai-ramai melaporkannya, bahkan dibuatlah gerakan-gerakan massa. Lalu kita dihukum karena itu. Bukan dilihat karena suatu kebenaran, tapi dilihat karena falasi logik. Banyaknya massa. Yang dimana hal ini juga telah saya peringatkan agar jangan sampai terjadi. Tetapi terjadi juga dalam kasus Syekh Panji Gumilang. Bahkan juga dengan kasus-kasus yang lain, terutama kasus daripada Pak Ahok. Syekh Panji Gumilang dikriminalisasikan karena apa? Karena tafsir yang dianggap berbeda, teman-teman semua. Karena perbedaan tafsir, Syekh Panji Gumilang harus dipenjarakan. Karena perbedaan tafsir, Syekh Panji Gumilang harus dicaci maki, harus dihinakan di media sosial dan sebagainya. Terlebih lagi ketika para saksi ahli dari pihak MUI memaksakan salah satu tafsir dan menolak tafsir yang lain. Ini sungguh bahaya teman-teman semua. Sehingga teman-teman semua, jika ada tafsir yang dianggap berbeda atau merugikan mereka, dianggaplah sesat. Sungguh ironi. Yang dimana hal ini telah diwanti-wanti oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, Quran Surah At-Taubah ayat 31. Yang dimana Allah mengkritik kelakuan daripada para rahib, para pendeta, karena mereka meninggalkan Alkitab dan lebih mengutamakan pendapat-pendapat para ulama. Bahkan Hamka pun melarang para ulama untuk menghukumi halal atau haram jika tidak ada teks Quran, nas yang qat'i. Jika itu dilakukan oleh ulama, mereka telah merubah susunan ulama Islam menjadi ulama pendetaan, ulama Yahudi. Contoh dalam fatwa tadi nomor 24 tahun 2017, tidak ada keharaman menyampaikan suatu fakta.
Tapi oleh MUI difatwakan haram. Apakah MUI bisa semena-mena merubah agama? Kemudian teman-teman semua, jika hal ini dibiarkan, ya, guru-guru kita, syekh-syekh kita yang memiliki penafsiran yang berbeda bisa dipidanakan. Termasuk kita sendiri ketika mencoba memperhatikan Al-Quran, mencoba mengerti daripada kandungan Al-Quran, bisa dipidanakan jika tidak sesuai dengan standarisasi mereka. Bukankah ini telah adanya pemerkosaan akal kemerdekaan? Bahkan kalau kita kembali membaca lebih dalam daripada putusan pengadilan ini, teman-teman semua, teman-teman akan melihat bagaimana banyaknya bukti palsu, bahkan manipulasi. Mereka ini nggak cukup dengan pemaksaan tafsir. Mereka bahkan menggunakan bukti palsu, bukti manipulatif untuk menghukum Syekh Panji Gumilang. Terlebih lagi kalau kita melihat daripada bukti-bukti yang diuraikan oleh mereka itu bukanlah video asli, tapi video cuplikan yang telah dipotong sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu pernyataan yang mereka inginkan untuk menuduhkan Syekh Panji Gumilang bersalah. Bahkan saksi ahli pun digital forensik, ya, tidak membandingkan video yang diberikan sebagai bukti, yaitu cuplikan, dengan video yang aslinya. Nggak dibandingkan oleh mereka. Mereka hanya melihat video tersebut, apakah sesuai frame-nya atau tidak. Apakah ada penambahan frame lain atau tidak. Artinya jika frame dalam suatu video cuplikan itu telah sesuai, maka sesuai benar. Ini kan sungguh ironi. Suatu bukti dipaksakan, suatu bukti dimanipulasikan, sehingga suatu video dipotong-potong, sehingga dapat membuat orang yang tidak pernah menyatakan hal demikian dianggap menyatakan. Dan hal ini terjadi kepada kasus Syekh Panji Gumilang. Sehingga hati-hati juga untuk kita semua. Ketika kita menyampaikan suatu konten berdurasi 17 menit, 20 menit, lain sebagainya itu, kemudian masuklah dipotong-potong, jadikan cuplikan hanya 1 menit, apalagi diupload di TikTok, kan begitu? Sehingga membuat seakan-akan kita ini bersalah. Banyak sekali itu. Terlebih ketika ada salah satu berita di Tribun News yang menyatakan bahwa Syekh Panji Gumilang sebut Al-Quran karangan Muhammad. Padahal gak pernah dalam video tersebut Syekh Panji Gumilang menyatakan Al-Quran karangan Muhammad. Gak pernah. Tetapi, ya, ini ironinya. Bahkan itu termasuk di dalam putusan pengadilan. Yang dimana saksi ahli nggak melihat hal itu, nggak membandingkan dengan video aslinya. Yang mereka simpulkan hanya video cuplikan-cuplikan saja. Makanya nggak heran kayak Anwar Abbas waktu itu menghukum Syekh Panji Gumilang sebagai orang komunis berdasarkan TikTok. Ini ya Allah, serendah itukah untuk menghukum orang lain? Apakah TikTok menjadi standar informasi? Hanya berdurasi 1 menit, lain sebagainya, apakah sudah cukup untuk menyimpulkan suatu isi berita, suatu konten berdurasi 1 jam lebih? Bahkan teman-teman semua, lebih parahnya betapa banyak fitnah-fitnahan kepada Syekh Panji Gumilang akibat video cuplikan-cuplikan tadi yang tidak dibandingkan dengan video aslinya sehingga muncullah fitnah-fitnah. Contoh fitnah kepada Syekh Panji Gumilang yaitu ketika Syekh Panji Gumilang dikatakan bahwa haji nggak perlu ke Mekah. Padahal di dalam video tersebut tidak ada narasi seperti itu. Bahkan dalam video yang berdurasi 30 menit lebih kalau tidak salah itu nggak pernah Syekh Panji Gumilang menyatakan hal itu atau bahkan melarang, itu nggak pernah. Tetapi dari video cuplikan tadi itu ditambahkan narasi di headline Panji Gumilang melarang orang haji, yang inilah dijadikan sebagai alat bukti. Padahal Syekh Panji Gumilang tidak pernah berkata seperti itu, teman-teman semua. Makanya hati-hati juga kepada Pak Guru Gembul, Kak Kuwailah Hakimah, dan lain sebagainya, termasuk saya sendiri, akan adanya kelakuan orang-orang semacam ini. Kemudian, kita melihat jika hal semacam ini dilakukan, artinya mereka memutarbalikkan fakta untuk memaksakan Syekh Panji Gumilang bersalah, untuk memaksakan bahwa Syekh Panji Gumilang wajib dihukum. Jika kemarin Syekh Panji Gumilang, lalu siapa lagi hari ini? Ini di mana keadilan hukum? Masih percaya kalian dengan keadilan hukum? Gak ada itu. Keadilan itu teman-teman semua gak bisa didapatkan, tapi diusahakan. Kalau memang keadilan hukum bisa didapatkan dengan mudah, maka gak ada lagi PN, PT, bahkan Mahkamah Agung itu gak ada. Karena keadilan wajib diusahakan, sehingga itu di Indonesia ada banyak lembaga pengadilan. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kan begitu.
Artinya bahwa keadilan nggak bisa didapatkan, tapi keadilan wajib diusahakan. Sehingga jangan berharap keadilan di negara kita kalau kita nggak mau mengusahakannya. Sekarang kita lihat, para saksi yang dihadirkan untuk memberatkan Syekh Panji Gumilang, apakah dia itu netral? Apakah dia juga paham agama? Ketika saya baca semua putusan pengadilannya itu, ternyata saksi-saksi ini adalah mereka yang melaporkan, bahkan mereka yang melakukan aksi di Al-Zaitun, teman-teman semua. Bukan orang yang netral, bahkan mereka nggak pernah melihat, mendengarkan pernyataan Syekh Panji Gumilang secara langsung, mereka hanya melihat, mengomentari, menghukumi daripada video cuplikan-cuplikan yang ada. Ini sungguh ironi. Terlebih lagi kalau kita melihat mereka, para saksi itu adalah orang-orang yang sudah melaporkan, sudah mendemo, yang dimana saya menduga mereka ini punya rasa kebencian, atau memang jangan-jangan sudah pesanan. Terlebih lagi ini mereka bukan ahli agama, tidak pernah sekolah di sekolahan yang memang fokus kepada pembelajaran agama, tetapi berani menuduh orang lain sebagai penodaan agama. Yang dimana bahkan mereka menyatakan, walaupun saya tidak mengerti bahasa Arab, saya tidak pernah sekolah di sekolahan Islam, tapi ini kan berbeda dengan yang saya pelajari. Inilah orang-orang saksi-saksi yang bagi saya goblok ya. Kenapa? Karena dia hanya melihat Islam dalam satu mata, tidak melihat dengan dua buah mata. Lihat dulu Islam itu seperti apa. Banyak sekali paham-paham Islam yang ada. Bahkan kalau kalian bodoh itu, jangan mudah menghukumi orang lain. Menghukum orang lain sebagai pelaku penodaan agama, tetapi kalian ini bodoh dalam beragama. Kan sungguh ironi. Kalau kita melihat daripada pernyataan saksi-saksi yang ada dalam putusan pengadilan, ini saya khawatir banyaknya orang-orang yang jahil murokap, gak pernah belajar agama, gak ngerti agama, sesuka hati dia menghukumi orang lain. Yang karena apa dihukuminya? Karena dia berbeda atau mungkin karena gak suka. Mereka yang seharusnya orang awam ini belajar lagi dalam agamanya, bukan justru menjadi penghukum. Jika ada yang berbeda, dipelajari, bukan justru memvonis orang telah melakukan penodaan agama. Dan juga MUI ini bukannya mengajarkan mereka, padahal tugasnya kan khodimatul umat. Sebagai pelayan umat, nggak memberikan pencerahan kepada umat, tapi justru ikut serta. Dibuktikan dengan fatwa MUI yang terbaru tahun 2023, yang isinya sangat-sangat kontroversi, sangat-sangat intimidasi kepada Ponpes Al-Zaitun. Teman-teman semua. Kemudian saya juga bertanya, lalu apa gunanya kita sekolah tinggi, sekolah hukum, bahkan kita yang mempelajari kitab-kitab ini, kalau akhirnya hukum hanya berdasarkan opini dan sentimen. Ini bukan keadilan, tapi ini adalah penindasan. Dan penindasan ini sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan didukung juga oleh adanya fatwa-fatwa MUI, teman-teman semua. Mengapa saya katakan begitu? Karena fatwa-fatwa MUI ini jadikan rujukan dalam dakwaan oleh JPU. Mereka ini karena nggak ketemu hukum yang mengaturnya, maka dicarilah fatwa untuk menghukum Syekh Panji Gumilang. Dalam hierarki perundang-undangan sekalipun, tidak ada fatwa ini menjadi produk hukum. Nggak ada. Tetapi mohon maaf, negara yang katanya negara hukum ini, ternyata adalah negara Islam. Ya, negara Islam ini. Karena dikit-dikit fatwa, maka benar pernyataan daripada Buya Hamka waktu itu dalam bukunya Islam Revolusi dan Ideologi, bahwa ulama itu nggak punya hak dalam suatu negeri. Dia itu hanya ruhbaniyah. Dia tidak memiliki hak untuk mengatur, menguasai, bahkan memonopoli hukum di suatu negara. Mereka itu nggak punya hak, teman-teman semua. Tetapi karena mereka telah terkena penyakit-penyakit wahan, penyakit-penyakit dunia, atau bahkan mereka iri melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka berhasil mengungkung kebebasan berpikir, dia ikut serta sebagaimana mereka. Sehingga Islamnya ini udah nggak kelihatan Islam lagi. Sehingga kalau kata Hamka dalam tafsirnya, Islam sudah seperti agama golongan. Nggak lebih daripada itu. Ulama yang seharusnya mencerahkan tapi justru menyesatkan. Ulama yang seharusnya dapat dakwah dengan ihsan, tetapi apa? Justru memprovokasi. Kemudian teman-teman semua, ini bukan sekedar kasus Syekh Panji Gumilang.
Ini adalah ancaman nyata bagi kita semua. Jika kemarin Syekh Panji Gumilang, hari nanti siapa yang akan kena? Semua bisa dipidanakan. Jika bukti tidak ada, maka semua bisa dibuatkan buktinya. Bahkan jika kita terlalu kuat, digerakkan massa untuk dapat menghukum. Bahkan ketika kita belajar hukum, ya, argumentum ad populum sebagai falasi logik pun digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk menghukum kita. Sungguh ironi akan hal ini. Bukankah sudah banyak masyarakat Indonesia yang termarginalkan, yang terzolimi oleh hukum karena adanya kepentingan tertentu? Masyarakat Ahmadiyah, masyarakat Syiah, bahkan mereka telah dilakukan kekerasan fisik kepada mereka. Ada yang sampai diusir dari rumah, sampai dibakar rumahnya dan sebagainya. Di mana keadilan hukum jika ada sekelompok umat tertentu yang mengambil alih? Artinya hukum ini dia tunduk kepada mayoritas umat, bukan tunduk kepada keadilan. Pertanyaan saya, apakah kita mau diam begitu saja, ataukah kita justru melawan? Kita melawan bukan berarti kita menentang hukum yang ada, tetapi kita melawan untuk mendapatkan kembali keadilan yang telah diamanahkan oleh undang-undang kepada kita. Jika MUI melarang kita menyampaikan kebenaran, maka kita wajib melawan. Yang dimana undang-undang dasar telah mengamanahkan kepada kita bahwa kita berhak menyampaikan pendapat, bebas berpendapat. Kemudian MUI dengan seenaknya melarang, mengharamkan. Kemudian, jika dirasa video ini bermanfaat, mari kita sebarkan. Ya, mari kita jadikan sebagai gerakan awal untuk melawan ketidakadilan, kezoliman yang bahkan dilakukan oleh pemuka-pemuka agama. Gak usah takut dengan istilah kafir, dengan pengkafiran, bahkan stigma sesat dan sebagainya. Ingatlah perjuangan daripada Allah Yarham Martin Luther yang memperjuangkan kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, bahkan mereka harus rela dibunuh untuk menyampaikan itu. Kemudian sekarang umat Islam seperti ini, mengikuti tradisi umat-umat terdahulu, maka benarlah daripada perkataan Nabi, bahwa umat Islam pasti mengikuti kelakuan umat-umat terdahulu, teman-teman semua. Salah satunya kelakuan umat Yahudi dan Nasrani, yang dimana mereka membungkam kebebasan berpikir, berbicara, dan berpendapat. Dan sekarang umat Islam telah melakukan hal itu. Dan khususnya dibantu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mau kita diam atau kita lawan? Tentukan pilihan kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.